Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan video edukasi mengenai agenesis yang bertugas untuk mempresentasikan pada kesempatan kali ini ada Ines Fitris Ichiro, Pramesti Ardiana Raswari, dan Windy Andara Putri. Dan kami akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama, definisi agenesis. Yang kedua, klasifikasi. Yang ketiga, faktor gejala. Keempat, cepat perwarisan. Kelima, penyebab mutasi gen. Dan yang terakhir, perawatan. Yang pertama, definisi. Agenesis adalah kondisi yang ditandai dengan kegagalan sebagian atau keseluruhan organ berkembang saat masih dalam tahap embrio. Dalam kata lain, agenesis gigi adalah gigi tidak tumbuh karena tidak ada benih gigi. Kemudian yang kedua, klasifikasi agenesis. Agenesis dibagi menjadi 3. Yang pertama, hipodensia, yaitu kehilangan 1 hingga 6 gigi selain gigi molar ketiga. Diklasifikasikan berdasarkan keparahan. Yang pertama, ringan, yaitu 1-3 gigi hilang secara perkembangan, sedangkan 4-6 gigi hilang secara perkembangan. Kemudian yang kedua, berat, gigi hilang lebih dari 6 gigi, dengan frekuensi 1-10%. Yang kedua yaitu oligodontia, yaitu gigi hilang lebih dari 6 gigi termasuk molar ketiga. Frekuensinya 0,1 hingga 0,9%. Kemudian yang ketiga, anodontia. Anodontia yaitu seluruh gigi hilang tetapi sangat jarang terjadi. Nah, ini adalah gambar dari macam-macam klasifikasinya. Yang pertama, hipodensia yang paling kiri, yaitu hilangnya 1 hingga 6 gigi. Kemudian oligodontia, yaitu hilangnya lebih dari 6 gigi. Dan yang terakhir, anodontia yang paling kanan, yaitu seluruh gigi yang hilang. Kemudian yang ketiga ada gejala agenesis. Dapat berupa pergantian antara gigi susu dan gigi permanen. Biasanya terjadi pada usia 6 hingga 12 atau 14 tahun. Namun apabila gigi belum juga muncul pada usia yang seharusnya, bisa jadi ada kemungkinan anak mengalami agenesis gigi. Kemudian terlihat adanya ruang antara gigi yang ditandai dengan tidak adanya beberapa gigi. Dapat terjadi pada gigi berkembang terakhir dari setiap morfologi gigi seperti incisivus lateral, premolar 2, dan molar 3. Lalu ada faktor genetik dapat berupa mutasi gen dan diturunkan secara autosomal dominan sehingga giginya tidak tumbuh. Mutasi gen yang terjadi gen MSXQ dan PAX9. Faktor lingkungan terjadi karena infeksi virus, radiasi, atau pengaruh obat. Lalu jenis kelamin juga berpengaruh. Perempuan memiliki rasio yang lebih besar. Laki-laki juga berpengaruh pada molar 3. Faktor lingkungan, trauma di rongga mulut, dan nutrisi selama kehamilan. Kemudian ada faktor sistemik, tren evolusi, seleksi gigi, atau tren yang dapat menyebabkan penyederhanaan gigi manusia melalui pengurangan jumlah gigi. Infeksi lokal atau inflamasi, iradiasi, hormonal, tumor, rubella, dan thalidomid. Kemudian thalidomid disebabkan oleh obat yang mempengaruhi rahim. Faktor gangguan fisik seperti trauma. Ras kulit putih 1-2% lebih sering terkena agenesis.
Selanjutnya yang keempat ada sifat pewarisan, yaitu konsep bawaan gen dari anak yang merupakan persilangan dari gen orang tua yang diturunkan ke anaknya. Dikendalikan oleh kromosom dan gen. Kromosom berfungsi membawa informasi genetik, kromosom tubuh dan kelamin. Gen berfungsi mengendalikan pewarisan sifat tersebut. Pola pewarisan yang bernama autosomal dominan, autosomal resesif, atau pewarisan terikat kromosom X pada agenesis gigi. Mekanisme mutasi yang diwariskan melalui X-link atau Y-link terpaut pada kromosom X atau Y. Jika terpaut pada Y, maka anak laki-laki yang terkena mutasinya. Kalau terpaut kromosom X, tergantung kondisi. Untuk laki-laki akan menjadi karier, dan untuk perempuan menjadi karier kalau heterozigot, tapi menjadi pemilik mutasi jika homozigot. Yang kelima ada penyebab mutasi gen. Pertama, karena perubahan yang terjadi ataupun biologi yang memiliki daya tembus yang kuat, sehingga dapat mencapai bahan genetis dalam inti sel. Contohnya, zat radioaktif, zat kimia yang keras, dan virus. Mutagen bahan fisika yaitu sinar ultraviolet, sinar radioaktif, sinar gamma. Penyebab mutase dalam lingkungan yang bersifat fisik adalah radiasi dan suhu. Radiasi dibedakan menjadi radiasi pengion dan bukan pengion. Mutagen bahan kimia merupakan kolkisin dan zat digitonin. Kolkisin yaitu yang dapat mengalami terbentuknya benang-benang spindle pada proses anafase. Mutagen kimiawi dipilih menjadi 3 kelompok, yaitu analog basa, agen pengubah basa, dan agen penyela. Kemudian yang terakhir adalah perawatan agenesis. Yang pertama, pengobatan dan perawatan yang dapat dilakukan dalam kasus tersebut bisa dilakukan dengan pembuatan gigi palsu, pemakaian kawat gigi untuk merapatkan celah atau ruang antar gigi, pencabutan gigi molar kedua rahang atas agar gigi molar 1 bergeser ke mesial. Perawatan ortodonti dengan membuka ruang untuk protesa gigi insisif lateral, perawat ortodonti dengan penutupan ruang pada agenesis insisif lateral, kemudian implan gigi, dan perlu kerjasama antara ortodontis, spesialis bedah mulut, konservasi, dan prostodontis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.